Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang kepada anak-anakku di kelas 8. Setelah 1 tahun melewati proses pembelajaran di kelas 7, semoga anak-anakku dapat meningkatkan prestasi belajarnya di kelas 8, baik kegiatan kurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi sujud syukur. Anak-anakku sekalian, adapun kompetensi dasar adalah selanjutnya tujuan pembelajaran. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan membahas tentang pengertian sujud syukur. Sujud secara bahasa artinya pasrah, tunduk, merendah. Secara istilah, meletakkan sebagian kening yang terbuka di tanah. Sedangkan syukur artinya berterima kasih. Jadi, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang mendapatkan suatu kenikmatan atau terhindar dari suatu musibah. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan membahas tentang hukum sujud syukur. Hukum bersyukur adalah wajib. Sedangkan hukum bersyukur dengan sujud syukur adalah sunnah. Sekarang kita akan membahas tentang rukun sujud syukur. Yang pertama adalah niat. Adapun niat sujud syukur adalah nawaitu sujudan syukran lillahi ta'ala. Selanjutnya takbiratul ihram. Yang ketiga adalah sujud 1 kali. Adapun bacaan ketika sujud syukur adalah sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqun. Selanjutnya bangkit dari sujud. Kemudian yang kelima adalah salam. Oke anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk kepada sebab-sebab melakukan sujud syukur. Yang pertama, karena mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, orang tua kita mendapatkan rezeki yang tak terduga, atau kalian mendapatkan berita, mendapatkan peringkat 1. Yang kedua, karena terhindar dari bahaya atau kerusuhan yang besar. Contohnya, kejadian di Masamba. Kita terhindar dari musibah tersebut, maka anak-anakku sekalian, kita sunnah melakukan sujud syukur. Baik anak-anakku sekalian, kita akan membahas cara mengerjakan sujud syukur. Yang pertama adalah niat. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang niat sujud syukur. Kemudian takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram ini dilakukan sebagaimana kalau kita mau sholat. Selanjutnya bersujud 1 kali. Nah, bersujud 1 kali di sini sambil membaca doa tadi yang Ibu sudah bacakan. Selanjutnya bangkit dari sujud dan memberi salam atau mengucapkan salam. Selanjutnya bacaan sujud syukur. Jadi Ibu akan mengulangi tentang doa yang dibaca ketika sujud syukur. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqun. Artinya, aku bersujud kepada Allah yang telah menciptakan manusia, membukakan pendengaran dan penglihatan dengan daya dan kekuatannya. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun peristiwa yang menyebabkan Rasulullah dan para sahabat melakukan sujud syukur adalah yang pertama, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan surat dari Ali tentang Islamnya Hamzah. Abu Bakar melakukan sujud syukur ketika mendengar kabar kematian Musa'labah Al-Kahzab atau nabi palsu. Selanjutnya, pada saat malaikat Jibril memberi informasi kepada Rasulullah SAW bahwa akan diberi rahmat dan keselamatan kepada umatnya yang selalu bersalawat kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pentingnya yang namanya salawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Ka'bah bin Malik sujud syukur ketika mendengar berita bahwa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diabadikan di dalam Al-Quran. Oke anak-anakku sekalian, kita akan membahas hikmah daripada sujud syukur. Yang pertama, orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari siksaannya. Demikianlah materi pada kesempatan ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.